وسهل منهج سعادة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد المحزلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. Katakanlah oleh kalian, hanya karena karunia Allah wa birahmati, dan hanya karena dengan rahmat Allah, fabidzalika, karena itulah falyafrahu, berbahagialah kalian. Karena dengan karunia dan rahmat Allah itu subhanallah jauh lebih mulia, lebih indah, dan lebih menyelamatkan ketimbang apa-apa yang kita kumpulkan sehari-hari ini. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Mohonkan kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana ya Rabb. Berkahilah umur kami, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah fisik kami, positifkanlah langkah kami, istiqomahkanlah ketaatan kami. Subhanallah, sebentar lagi kita sudah ada di penghujung Sya'ban, yang mana Sya'ban adalah sebagai pintu gerbang memasuki Ramadan. Pada subuh yang lalu sudah saya menekankan tentang amalan di Sya'ban, termasuk Sya'ban adalah pintu gerbang Ramadan yang harus dipersiapkan baik secara fisik, secara ilmu, dan juga secara mental. Maka kesempatan di subuh ini bahwa Ramadan adalah bulan yang Allah pilih untuk umatnya melaksanakan ibadah saum. Kenapa Ramadan dipilih menjadi ibadah yang dikatakan ibadah saum, ibadah siam? Karena Al-Quran diturunkannya di bulan Ramadan. Oleh karenanya Quran yang menjadi bimbingan secara rohani manusia, bimbingan mental, spiritual, bimbingan akalnya, dan bimbingan jasadnya, itu semua adalah berkah karunia dan rahmat Allah yang telah menurunkan Al-Quran lewat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tahu hak dan kewajiban kita sebagai manusia. Allah ciptakan liya'budun, pertama tujuannya untuk beribadah. Yang kedua, agar manusia mengenal, mengetahui keagungan kebesaran Allah. Yang ketiga, agar manusia menjaga amanah yang telah Allah amanahkan. Dan yang keempat, agar manusia ini memakmurkan bumi. Maka dengan ibadah dan ketaatan ini, salah satunya adalah memakmurkan. Wabil khusus pertemuan malaikat yang tugas siang dan tugas malam ini bertemu. Yastami'una fil fajri wal asr, bertemu pada waktu subuh dan asar. Ya'rujul malaikat, mereka naik menuju kepada Allah. Fi yaumin kana miqdaru alfasana, mereka menuju Allah dengan jarak waktu sehari bagaikan 1000 bulan, 1000 tahun di dunia.
jarak jauhnya betapa cepatnya makhluk Allah yang namanya malaikat melaporkan amalan harian kita. Lalu apa kalau kita pertanyakan tujuan Allah mewajibkan saum kepada kita? Minimal saya catat ada 3. Satu adalah membentuk ketaatan secara personal. Yang kedua adalah membentuk ketakwaan secara sosial. Dan yang ketiga tentu adalah membentuk atau merubah karakter seseorang setelah menyelesaikan ibadah Ramadan itu. Harus ada perubahan yang positif. Baiklah kita mulai satu persatu bahwa Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimat takwa itu hampir 240 kali disebutkan dalam Al-Quran, dan itu mengingatkan bimbingan secara rohani manusia. Subhanallah. Jadi membimbing akalnya, membimbing jasadnya, membimbing rohaninya. Itulah Al-Quran. Ya ayuhan nas qad ja'akum mau'idatun, itu dalam surah Al-An'am. Hei manusia, telah datang mau'idah. Al-Quran adalah mau'idatun yang menjadi pelajaran kalian. Kalau boleh dikatakan itu kurikulumnya adalah Al-Quran. Mau'idah wasifaun, menjadi obat, wa rahmatun, menjadi rahmat, wa hudan, dan menjadi petunjuk lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Fabidzalika falyafrahu wa bima yasma'un, karena itulah berbahagialah kalian karena yang mengikuti mau'idah Allah jauh lebih mulia, lebih agung ketimbang mengagungkan materi yang kita kumpulkan sehari-hari dengan letih dan capek. Dengan bimbingan rohani ini merupakan bimbingan takwa, ya, bimbingan ketakwaan, dan ini dibimbing terus diingatkan sejak hidup kita sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Melalui apa? Melalui bimbingan ibadah. Kalau dikatakan ibadah sosial ini, ibadah ritual ini adalah dalam rangka membentuk ketakwaan personal. Karena orang yang sholat untuk dirinya, orang yang berpuasa untuk dirinya, orang yang zakat untuk dirinya, orang lain tidak bagian. Artinya nggak bisa dia sholat untuk orang lain. Hadirin, ini kita berada di dunia, dan ingatlah, dengan tuntunan bimbingan rohani ini mengingatkan kita, menyadarkan kita, sadar bahwa kita akan maut. La'alakum tattaqun, sehingga mautnya nanti benar-benar menjadi hamba yang bertakwa. Dunia akan menuju akhirat, berarti kita di dunia menuju ke akhirat. Transit dulu di mana? Di alam barzakh. Berapa lama? Sampai menjelang kiamat. Apakah ada bekal yang khusus? Jelas. Bekal di dunia beda dengan bekal untuk di akhirat. Segala apa yang kita kumpulkan di dunia ini tidak akan dibawa. Contoh kecil, kalau kita di Indonesia itu rupiah bukan, pindah saja ke Saudi atau pindah ke Malaysia, sudah bentuk rupiah beda. Berubah, misalnya sudah tidak berlaku, harus mengikuti keadaan di sana. Pun demikian contohnya, amal kita di dunia ini bukan sholat yang begini, bukan puasa yang begini, tapi nilai dari sholat
nilai dari puasa, nilai dari zakat, dan nilai dari haji. Itulah bekal untuk akhirat. Subhanallah. Jadi beda bekal untuk di dunia. Lalu apa yang harus kita kumpulkan? Subhanallah. Maka inilah ibadah ritual kita yang kita kumpulkan melalui sholat saja ini. Sholat itu disebutnya adalah al-hasanah. Al-hasanah yudhibnas sayyi'at. Bahwa kebaikan atas sholat itu akan menghapus, menggugurkan dosa-dosa kalian. Manja bil hasanah, siapa yang membawa kebaikan nanti di hadapan Allah, membawa sholatnya, nilai sholatnya. Kalau asal besar, Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Karena itulah hadirin, materi yang kita kumpulkan sehari-hari ini, ingatlah itu. Al-yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Berarti hanya nilainya, ya. Harta, kekayaan tidak ada manfaatnya. Nilai itulah illa man atallaha biqalbin salim. Karena itu di dunia ini hadirin, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min nasib. Mereka hanya minta kebahagiaan atau materi di dunia saja. Ingat kata Allah, aku berikan. Wa man yurid harus sabab dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Siapa yang bermaksud hanya mengumpulkan materi dunia saja, Allah berikan, tapi ingat akhiratnya tidak ada. Karena itulah hadirin, jangan sampai kita mumpuni dalam dunia, cukup dalam materi, nihil dalam nilai akhirat. Sayanglah. Karena itu dengan bimbingan rohani melalui Ramadan itu, subhanallah, maka datanglah panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, itu nggak peduli imannya kuat, imannya lemah, atau mungkin imannya subhanallah hampir-hampir berkurang. Nggak peduli, tapi ini kasih sayang Allah, rahmat Allah. Makanya kul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa hum yasma'un. Dengan panggilan Allah inilah datangnya bulan Ramadan, maka akan begitu masuk tanggal Ramadan, Rasul pun sampai mengajarkan doanya, Allahumma ahillahu alaina bil yumni, ya Allah, limpahkanlah kepada kami tanggal awal Ramadan itu bil yumni, dengan penuh keberkahan, wal imani, dalam keadaan hati tenang dalam keimanan, wal islami wassalamati, dalam keadaan keturukan dan dalam keadaan keselamatan. Rabbi Allah istinfihain, Tuhan kamu dan Tuhan kami, Allah lah yang memberikan petunjuk. Itulah contoh doa agar kita memasuki di bulan Ramadan itu dalam keadaan penuh berkah, tenang, nyaman, tehareng lah begitu, sedang tenang, aman, nyaman. Subhanallah. Baiklah, timbul pertanyaan, kira-kira umur kita berapa sekarang memasuki Ramadan ini? 70. Kalau boleh 70 tahun itu dipakai ibadah terus atau tidak? Tidak. Sama tahun hidupnya ibadah. Apa saja umpamanya tina 70, umpamanya 30 tahun. 30 tahun hilang ibadah. Tahu hilangnya? Dari 30 itu berapa tahun kira-kira benar sholat atau puasa? 5 tahun? Kalau benar nggak itu 5 tahun? Tina 5 tahun kira-kira busuk nana. Genap sasi. Allah. Ini kalau kita kupas, ya, kalau kita sekarang mengatakan sudah sekian kali
kita memasuki ibadah Ramadan. Sekian kali ibadah Ramadan, kira-kira Ramadan mana benar? Tidak pernah. Kok bilang mereka berdoa ya Allah ya kain. Minimal ini ada warning di bulan Sya'ban. Sya'ban itu sebagai pintu gerbang memasuki Ramadan agar tidak nihil. Agar tidak nihil di bulan Ramadan. Karena begini, saat Rasulullah naik mimbar, ujung-ujung Rasul amin. Malaikat para sahabat coba amin. Kan biasa kalau ada amin itu, contoh saya baca Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aminnya imam dengan makmum bersama-sama dibarengi imam aminnya malaikat ijabah. Makanya disitulah siriknya orang-orang ahli kitab di Islam ini ada doa yang senantiasa diamini malaikat. Penting itu. Nomor 5 makmum sudah belajar baca Quran wabil khusus dalam Fatihah supaya baca aminah ketika imam baca waladdallin terburu-buru. Ini perlu ilmunya. Jadi jangan sampai dari maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah nyampe duluan. Langsung amin. Sudah disertai duluan. Mencuri setara. Ya, tidak. Justru kalau kita tahu kekompakan di situ adalah rahmat yang akan disertai malaikat. Sedangkan kalau malaikat mengamini ijabah doa, tidak sanksi lagi. Nah, kembali ada tidak tadi Rasul naik mimbar begitu. Satu naik tangga satu, ujung-ujung amin. Rasul sudah nyampe di tempat mimbar. Naik yang kedua lagi, amin. Sampai ketiga kali, amin. Begitu Rasulullah selesai menyampaikan khutbahnya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, gerangan apa baca amin? Sampai 3 kali. Saya tidak melihat apa-apa ketika Rasul ujung-ujung bahasa kita baca amin. Ternyata hadirin Rasul menyampaikan, wahai sahabat, ketika aku naik mimbar tadi, datanglah malaikat Jibril lalu mengabarkan kepadaku, wahai Muhammad, Rodibaan Farajul, celakalah, hinalah orang itu. Salah satunya apa? Ketika dia masuk Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah. Kata Rasul, amin. Rugi benar dia itu. Subhanallah. Makanya tidak ada jaminan umur panjang untuk masa depan lagi, mengulang lagi. Lalu yang kedua apa? Rugi katanya orang itu, celakalah orang itu ketika di rumahnya ada orang tua, tapi orang tuanya tidak bisa memasukkan dia ke surga. Kenapa? Tidak berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, rodibaan farajul tidak tukirtu, hinalah orang itu ketika disebutkan namaku Muhammad lalu dia tidak membaca salawat. Karena itu hadirin sebagai perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawatlah kepada Nabi. Minimal setiap disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita membaca salawat. Siapa yang membaca salawat kepada aku 1 kali, kata Allah, membaca salawat kepada 1 kali, aku membalasnya 10 kali, derajatnya ditinggikan, 10 dihapus dosanya, 10 dijauhkan dari musibahnya. Waduh. Karena itulah harus tahu baca salawatnya yang tulus dan ikhlas, bukan hanya sekedar di dalam lisannya saja. Ya, jadi hadirin, itulah Allah sayang kepada umat Rasul Muhammad. Diberitahukan kan surah Al-Baqarah 183 itu perintah saum, 184-nya aturan
Psalm 185-nya tentang Quran turunnya di bulan Ramadan. Tahun 187-nya tentang dibolehkannya orang bergaul dengan istri di bulan Ramadan di waktu malam, termasuk bolehnya makan setelah tidur. Kan bedanya ahlu kita begitu. Kalau sudah tidur maghrib, lalu dia ketiduran di maghrib itu, nah itu nggak boleh makan, nggak boleh bergaul dengan istri. Wah, mereka mengeluh. Tapi dalam Islam sudah maghrib, mereka batalkan, mereka harta saya gelap, silahkan saja, tidak ada. Apalagi setelah tidur nyenyak lalu bangun jam 3, di situ ada sahur. Sahur dan sahur itu adalah berkah. Itu bedanya puasa Alkitab dengan baiklah hadirin. Oleh karena kalau tadi ditanyakan berapa tahun kita musuh, selama mana kita musuh, ini mana tuh waktu puasa mah fokus. Nah ini minimal fokus ibadah di bulan. Oleh karenanya modal amal soleh di bulan puasa kan, kalau di bulan puasa pasti pertama semangat. Oh semangat, tarawih juga penuh. Nah dengan modal pertama ini rame-rame, mudah-mudahan bisa istiqomah 10 awal pun penuh, 10 kedua kalinya pun masih penuh, 10 ketiganya terus penuh. Nah ini baru sukses. Apa yang disampaikan oleh para mubalik, para khatib tiap suku dalam membimbing umatnya dalam pengajian, ingin merubah karakter hamba Allah. Nah, makanya yang pertama, bahwa tujuan daripada saum adalah membimbing rohani manusia sebagai bimbingan ketakwaan secara personal. Secara personal. Karena di bulan puasa, di bulan Ramadan itu biar karena ada peningkatan nilai. Maka pertama, ketika orang itu melaksanakan ibadah fardhiyah, Allah lipat gandakan 10 kali lipat sampai 7 kali lipat. Orang yang melaksanakan sunnah nilainya sama dengan yang wajib itu. Yang kedua, bahwa dengan dirinya rohani membentuk ketakwaan secara personal, bahwa dengan puasa potensi maksiat akan terjaga. Iya kan? Sampai dikatakan oleh Rasul ketika ada orang yang mau marah saja tidak dibalas, sampai dikatakan apa? Ini saimun, maaf, aku sedang berpuasa. Boleh jadi orang berpuasa tidak maksiat, tidak berbohong. Boleh jadi orang korupsi bisa berhenti korupsinya. Bisa. Iya. Oleh karenanya potensi maksiat bisa terjaga karena melakukan puasa. Kalau dia puasa tapi masih melakukan maksiat dan bohong itu, korupsi itu, bohong dan puasa. Ya, sedangkan ada amalan yang Allah katakan, seluruh amalan bagi Adam untuk kalian, illa sauma, kecuali saum kata Allah, wa ana ajibi, akulah saum itu milikku dan akulah yang akan membalasnya, subhanallah. Jadi tidak bisa dihitung amalan saum itu. Oleh karenanya hati-hati yang membatalkan saum. Al-kidbu, an-namimatu, wa-natru bisahwati, ya, melihat dengan sabar, berbohong, ya, an-namimah, menghasut orang. Itu kan ada 5 ya yang sering kita dengar dalam hadis, yang itu membatalkan. Nah, orang yang ingat dengan itu, maka saumnya akan terjaga supaya tidak terlintas kepada perbuatan maksiat. Minimal maksiatnya tapi sebab dirinya sedang puasa. Tapi bukan berarti wah
siang saya terjaga puasa tapi malam saya demikian sebab kalimatnya man soma Ramadana ay soma siang malam siang kalau soma man koma siapa yang koma berdiri sholat kapan terawih malam itu menunjukkan siapa orang yang beribadah siang siapa orang yang beribadah malam Gufirullah iman wahtisabah dengan dasar iman dan penuh dengan introspeksi kehati-hatian. Gufirullah ma taqaddama min. Jadi dengan amal soleh di bulan Ramadan ada potensi pengguguran semua dosa. Gufirullah ma taqaddama min. Tapi itu hanya bagi orang yang hati-hati ibadahnya di bulan Ramadan. Oleh karenanya jangan sampai gawe capek. Tidak pakai puasa sama puasa, tapi tidak bisa menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana Rasul katakan, gufirullahu ma taqaddama itu adalah jaminan orang yang benar-benar melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, gugurlah semua itu dosa-dosa. Subhanallah. Ini kan karunia Allah. Makanya tadi minimal atau fokusnya di bulan Ramadan. Nah, tinggal berapa hari Pak? Ya, selesai depan ya. Selesai depan, kalau ya, dia semingguan hari. Oleh karenanya, jadi Senin merupakan Senin akhir Sabat dan nanti satu kali lagi Senin akhir itu ya. Senin itu. Oleh karenanya, lagi-lagi saya ingin berperan dalam menjelaskan, mengantarkan materi tentang persiapan di Sabat sebagai pintu gerbang Ramadan dan langsung kepada inti apa tujuan perintahkan saum satu membentuk ketakwaan personal dan yang kedua tentu ya tadi dengan bimbingan apa ketakwaan secara personal itu kita juga setiap waktu itu dipanggil setiap hari berapa kali? 5 kali kan? Ya. Makanya ini setahun sekali ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman setiap hari kita dipanggil 5 kali dengan adabnya itu minimal ketika orang yang beriman itu dipanggil dengan adab idza dzukirallah wazilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman ketika disebut dipanggil dengan nama Allah wajilat menggetar hatinya, ada kontak. Pun demikian ketika ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam getar hatinya, ada kontak. Wah, sehingga zadatum iman untuk ketakwaan secara personal. Yang kedua membentuk ketakwaan secara sosial dan yang ketiga adalah merubah karakter hamba. Tiratu habis puasa Ramadan mah itu aja. Kemarin lagi biasa setelah Ramadan sholat, puasa, baca Quran, wirid. Apakah yang balik lagi di bulan Salah? Nah ini mati insya Allah 2 lagi dari tujuan Allah akan saya jelaskan di minggu yang akan datang. Untuk ini mari kita rapatkan barisan keyakinan dan hati kita untuk bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita amal Ramadan ini penuh dengan keberkahan, kekuatan iman, ketundukan, keselamatan. Karena kita semua hanya menyandarkan memohon bermunajat kepada Allah. Allahumma shalli wa barik amin hamdan syakirin hamdan amin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ya rahman isimu yang rahmati ini bersungguh mensyukuri nikmat-Mu, memuji kebesaran-Mu, mengagungkan kemuliaan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa guru-guru kami, dosa kaum muslimin. Jangan sampai ada dosa kami saat ini yang terbawa saat menjelang Ramadan. Karena itu ya Allah kami berharap berkah dari-Mu ya Allah, kebaikan yang banyak diterima ya Allah.
dihapuskannya dosa. Karena itu ya Allah, ampunilah dosa kami di bulan Sya'ban ini akan memasuki bulan kedua. Kuatkanlah kami ya Allah, agar kami tetap bisa berbakti kepada kedua orang tua kami, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Kami senantiasa mengingat dan mendoakannya. Ya Allah, anugerahkan kepada keluarga kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, keluarga generasi yang senantiasa diberkahi menjadi ahlul Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.